Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi sistem informasi pada bisnis di Zalora Indonesia. 1. Sejarah perusahaan Zalora Indonesia. Zalora Indonesia, zalora.co.id adalah situs web belanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek, baik lokal maupun internasional. Zalora Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 oleh Catherine Sucahyo merupakan bagian dari Zalora Group di Asia yang terdiri dari Zalora Singapura, Zalora Malaysia, Zalora Vietnam, Zalora Taiwan, Zalora Thailand, dan Zalora Filipina. Memiliki koleksi lebih dari 500 merek lokal, internasional, dan desainer. Para pelanggan dapat berbelanja online dengan pilihan produk fashion pria dan wanita mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, dan produk fashion lainnya. Zalora.co.id merupakan anak dari perusahaan situs belanja online Zalando. Zalando merupakan proyek dari Rocket Internet GmbH. Rocket Internet GmbH adalah inkubator startup online terbesar di dunia. Beberapa usaha lainnya yang hadir di Indonesia meliputi Wimdu, Foodpanda, Rice Panda, Lamudi, dan Kemudi. Di Indonesia, Zalora berada di bawah naungan dan dikelola oleh PT Fashion Service Indonesia, dengan didukung sumber daya manusia yang berpengalaman dan profesional. Perusahaan terus mengembangkan usahanya untuk menjadi perusahaan terdepan dalam bidangnya. PT Fashion Service Indonesia telah mengalami banyak pengalaman dalam menjalankan bisnis sehingga dapat dipercaya. Namun, perusahaan belum merasa puas dengan prestasi yang diraihnya itu. Mereka masih terus melakukan perbaikan-perbaikan dan terus mengembangkan usahanya sehingga diharapkan di masa mendatang permintaan dan jumlah pengerjaan proyek-proyek terus mengalami peningkatan. Peran sistem informasi pada kegiatan manajemen. Pada sebuah perusahaan juga tentunya mengadakan beberapa pekerjaan yang bisa menunjang bisnisnya. Misal saja mengadakan transaksi-transaksi yang harus diolah setiap harinya, daftar gaji yang harus disiapkan, penjualan dan pembelian atas perkiraan yang harus dibutuhkan. Semua contoh itu pastinya akan mengolah data-data yang diperlukan. Dalam hal ini, komputer akan memudahkan manusia dalam bekerja untuk mengolah data. Namun, dengan adanya sebuah sistem informasi, akan lebih mempermudah pengolahan tersebut. Tentunya dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang tidak hanya bisa mengolah data, namun juga dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen secara mudah dan fleksibel, dan juga bagi pengambil keputusan. Pengertian sistem informasi manajemen secara umum yang dikenal adalah sebuah sistem informasi atau mesin yang terpadu, integrate, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis organisasi. Maka menurut O'Brien, 2009 dapat disimpulkan bahwa peran SIM dalam operasional perusahaan ada 3, antara lain 1. Menunjang kegiatan bisnis operasional, 2. Menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, 3. Menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi atau perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Menunjang kegiatan bisnis operasional. Peran SIM untuk menunjang kegiatan bisnis operasional dapat dibagi menjadi beberapa proses, antara lain A. Transaction Processing System atau TPS. Dalam proses TPS ini berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. TPS ini digunakan untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Dan pada proses TPS ini akan menghasilkan beberapa informasi produk untuk menggunakan internal dan eksternal. Contoh, yang pertama ada pembuatan pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan,
order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. B. Proses kontrol sistem atau PCS. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional, seperti keputusan pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses kontrol sistem atau PCS yang keputusannya mengatur proses produksi fisik, yang secara otomatis dibuat oleh komputer. Yang ketiga ada Office Automation System atau OAS. Itu merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Tugas dari proses OAS adalah, yang pertama itu mengumpulkan data informasi, terus ada memproses data dan informasi, yang terakhir ada mengirim data dan informasi. Data dan informasi tersebut akan berproses dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contohnya, word processing dari Office Automation atau OA, surat elektronik, dan teleconferencing. TPS pada Zalora yaitu pada perusahaan Zalora yang termasuk menunjang kegiatan bisnis operasional adalah yang pertama ada marketing, kedua ada konten, yang ketiga desain, yang keempat ada HRD, yang kelima ada finance, terus ada quality control, sama yang terakhir ada customer service. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, menunjang manajemen dalam mengambil keputusan. Peran SIM untuk membantu dan meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan penjualan, terdapat dua metode yang dilakukan Zalora, yaitu yang pertama, metode analisis data. Metode ini dilakukan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan dengan kegiatan penelitian, analisis terhadap temuan dari penelitian, studi pustaka, dan identifikasi persyaratan sistem. Yang kedua, perancangan sistem informasi. Metode ini digunakan dalam penilaian mengenai masalah dalam analisis data. Metode ini berupa rancangan database, pembuatan struktur menu, pembuatan spesifikasi database, dan pembuatan tampilan layar. Manajemen Information System atau MIS pada Zalora. MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan, dan juga dapat digunakan untuk membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi dari basis data. Pada Zalora yang termasuk MIS yaitu Direktur Bagian. Decision Support System atau DSS pada Zalora. DSS hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuatan keputusan. Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil elemen-elemen informasi. Kedua, menganalisis seluruh file. Tiga, menyiapkan laporan dari berbagai file. Empat, memperkirakan dari akibat keputusan. Yang kelima, mengusulkan keputusan. Dan yang terakhir, membuat keputusan. Pada studi kasus Zalora yang termasuk DSS yaitu Direktur Utama. Selanjutnya menunjang keunggulan saya. Menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi atau perusahaan. Peran SIM untuk menunjang keunggulan strategi kompetitif perusahaan dalam sebuah persaingan strategi sangatlah dibutuhkan untuk memberikan keunggulan perusahaan dalam persaingan bisnis. Tentunya dengan memperhatikan faktor biaya, mutu, dan kecepatan proses. Strategi bisnis inilah yang akan menjadi pusat untuk mengendalikan strategi organisasi dan strategi informasi. Dan dengan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis, maka akan membawa perusahaan tersebut dengan mudah mengendalikan pasar dan meraih keuntungan usaha. Beberapa kekuatan persaingan yang dapat dilawan dengan membangun strategi kompetitif antara lain, yang pertama persaingan yang berada di industri yang sama, yang kedua ancaman dari perusahaan baru, yang ketiga ancaman dari produk pengganti, yang keempat kekuatan tawar-menawar dari konsumen, dan yang terakhir kekuatan tawar-menawar dari pemasok.
Ada juga beberapa strategi bersaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan bisnis, antara lain cost leadership atau keunggulan biaya, menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya rendah. Contohnya, menurunkan harga jual produk atau jasa agar lebih menarik banyak konsumen. Yang kedua ada product differentiation atau perbedaan produk, yaitu mengembangkan cara untuk menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing. Contohnya dapat dilihat dari tempat penjualan dan kemasan produk. Jam tangan yang dijual di supermarket atau mall akan lebih menarik dan mempunyai nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan jam tangan yang dijual di pasar atau di emperan atau di kaki lima. Dan yang terakhir ada innovation atau menemukan cara baru untuk menjalankan usaha, yaitu yang termasuk dalam pengembangan ini adalah pengembangan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing. Dan contohnya, pengembangan produk mie instan yang berbeda dengan perusahaan mie instan yang lainnya, misalnya Indofood yang memproduksi mie goreng cabai hijau yang belum pernah dikeluarkan oleh mie instan lainnya. Executive Information System atau EIS pada Zalora. EIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada perusahaan Zalora yang termasuk EIS yaitu komisaris umum. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.